warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak ustazah simak materi pembelajaran hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anak ustazah dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia. Yang kedua, anak-anak ustazah dapat menjelaskan peninggalan sejarah kerajaan Hindu di Indonesia. Dan yang ketiga, anak-anak ustazah dapat menyebutkan sikap kepahlawanan sebagai peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita mempelajari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu penyebaran agama Hindu. Nah, agama Hindu berasal dari India. Agama Hindu tersebar di beberapa negara dan dibawa oleh para Brahmana dan pedagang India sehingga sampailah ke Indonesia. Di Indonesia ada beberapa kerajaan Hindu, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanagara. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram kuno. Yang keempat adalah Kerajaan Kediri. Dan yang kelima adalah Kerajaan Singasari. Ini adalah kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu dari kerajaan-kerajaan Hindu ini. Kita mulai dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Nah, ini yang ustazah lingkari ini adalah wilayah kekuasaan dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia dan letaknya itu di Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai berdiri pada abad keempat Masehi. Raja pertamanya bernama Kudungga. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada masa Raja Mulawarman. Raja Mulawarman sendiri adalah cucu dari Raja Kudungga. Nah, sekarang anak-anak ustazah tahu Raja Mulawarman itu seperti apa sikapnya dan jiwa kepemimpinannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini adalah raja yang beragama Hindu. Nih, raja yang memeluk ajaran agama Hindu. Raja Mulawarman ini adalah raja yang adil dan bijaksana, sehingga rakyatnya pada masa kejayaannya, rakyatnya makmur, tentram dan juga damai. Raja Mulawarman adalah raja yang baik. Raja ini pernah menyedekahkan 20.000 sapi kepada Brahmana. Anak ustazah tahu apa itu Brahmana? Brahmana adalah sebutan untuk tokoh agama pada agama Hindu. Jika pada kita, agama Islam, tokoh agamanya disebut dengan ustadz, maka pada agama Hindu, tokoh agama disebut juga dengan Brahmana. Nah, lalu peninggalan dari kerajaan Kutai itu yang pertama adalah prasasti. Prasasti ini berbentuk yupa yang jumlahnya 7 buah. Kemudian yang kedua adalah arca. Lalu prasasti itu sendiri adalah piagam atau dokumen yang ditulis dan
pada bahan yang keras dan tahan lama seperti pada batu, sehingga tidak akan luntur dan akan tahan lama. Prasasti ini menceritakan kisah di dalam kerajaan seperti pemerintahannya, politiknya, ataupun kisah dari keluarga kerajaan itu. Dan prasasti ini merupakan bukti dari adanya sebuah kerajaan. Jika tidak ada prasasti, maka keberadaan suatu kerajaan akan sulit untuk dibuktikan. Kemudian ada yupa. Yupa adalah tugu atau monumen batu. Lalu ada arca. Arca adalah patung untuk ritual keagamaan. Jadi anak ustazah harus bisa bedakan prasasti, yupa, dan arca. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Jadi, Kerajaan Tarumanegara ini kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Nah, letaknya di mana? Letaknya di Bogor, Jawa Barat. Lalu, Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun 450 Masehi. Dan raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara itu adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini adalah raja yang beragama Hindu dan raja yang gagah berani dan bijaksana. Raja Purnawarman pernah membangun Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk mengairi sawah dan mencegah banjir. Jadi, sawah-sawah rakyatnya tidak akan pernah kekurangan air, selalu tersedia air, dan tidak akan pernah banjir karena Raja Purnawarman sudah membangun Sungai Gomati. Lalu Raja Purnawarman juga pernah memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Lalu peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara adalah 7 buah prasasti yang ditulis ke dalam bahasa Sanskerta, kemudian menggunakan huruf Pallawa. Nah, prasasti itu adalah Prasasti Ciaruteun, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Lebak. Nah, pada Prasasti Ciaruteun terdapat jejak kaki Raja Purnawarman. Nah, anak ustazah bisa lihat di sini pada prasasti ini terlihat jelas jejak dari kaki Raja Purnawarman. Ini adalah gambar dari Prasasti Ciaruteun. Selanjutnya yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno adalah kerajaan yang berada di Jawa Tengah. Nah, kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram Kuno sering disebut Kerajaan Medang. Kemudian, raja pertama pada Kerajaan Mataram Kuno adalah Raja Sanna. Kemudian, Raja Sanna digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya adalah raja yang adil dan bijaksana, sehingga rakyat yang hidup pada masa pemerintahan Raja Sanjaya hidup makmur, aman, dan tentram. Nah, urutan pemerintahan setelah dari Raja Sanna adalah yang pertama Raja Sanjaya. Pada Kerajaan Mataram Kuno yang dipimpin oleh Raja Sanjaya, Kerajaan Mataram Kuno beragama Hindu. Semua rakyatnya menganut ajaran agama Hindu. Setelah Raja Sanjaya wafat, Kerajaan Mataram Kuno dipimpin oleh Sailendra. Nah,
Raja Sailendra ini menganut agama Buddha, sehingga rakyatnya ada yang menganut agama Hindu, ada juga yang menganut agama Buddha. Peninggalan Panangkaran atau Sailendra, ajaran agama Hindu dan ajaran agama Buddha berkembang dengan baik, sehingga kerajaan Mataram kuno terbagi dan terpecah menjadi Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Namun perpecahan ini tidak berlangsung lama. Rakai Pikatan yang merupakan pengganti dari Sailendra ini menyatukan Mataram, yaitu Mataram Hindu dan Mataram Buddha. Nah, di bawah pemimpinannya ini Mataram meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Anak Ustazah bisa lihat pada peta warna yang lebih terang itu adalah wilayah kekuasaan Mataram kuno. Setelah Rakai Pikatan wafat, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Rakai Watukura Dyah Balitung. Pada masa pemerintahan inilah kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Dan pada masa ini juga rakyat yang beragama Hindu dan Buddha hidup dengan saling menghormati dan menghargai. Setelah Rakai Watukura Dyah Balitung wafat, kerajaan Mataram kuno digantikan oleh menantunya yaitu Empu Sindo. Dan pada masa pemerintahan Empu Sindo inilah kerajaan Mataram kuno dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena adanya letusan Gunung Merapi. Itu tadi raja-raja yang memerintah pada kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya kita akan masuk ke peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Mataram kuno. Nah, peninggalannya ada yang bercorak Hindu dan ada yang bercorak Buddha. Yang bercorak Hindu antara lain Candi Gatotkaca yang berada di Jawa Tengah, Candi Arjuna yang berada di Jawa Tengah, dan Candi Bima yang juga berada di Jawa Tengah. Terakhir adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan. Candi ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia dan termegah. Candi Prambanan dikenal juga dengan Candi Roro Jonggrang yang dibangun pada abad ke-9 Masehi di Yogyakarta. Kemudian peninggalan kerajaan Buddha yaitu Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Pawen, dan Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi terbesar di dunia yang bercorak Buddha dan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi Prambanan dan Candi Borobudur adalah tempat dan objek wisata yang menarik wisatawan asing dari luar negeri ke Indonesia karena candi ini memiliki arsitektur yang sangat megah. Selanjutnya, kerajaan Hindu yang keempat adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di Jawa Timur, tepatnya di Brantas. Nah, anak-anak ustazah silahkan anak ustazah perhatikan pada peta. Nah, di sini yang ustazah lingkari adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini terkenal dengan karya sastranya. Raja pertamanya bernama Sri Samara Wijaya. Setelah Sri Samara Wijaya, Kerajaan Kediri diperintahkan oleh Bameswara. Bameswara menetapkan lambang kerajaan berupa Candrakalapa yang artinya tengkorak bertaring. Setelah Bameswara, kemudian dilanjutkan oleh Jayabaya, Sarweswara, Hariswara, Gandra, Kameswara, dan Kertajaya. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri mengalami puncak kejayaan. Nah, Raja Jayabaya ini adalah raja yang terkenal dengan ramalannya. Ini adalah gambaran dari Raja Jayabaya. Dan di sampingnya adalah salah satu ramalannya yang ditulis ke dalam tulisan aksara Jawa kuno. Raja Jayabaya terkenal dengan raja yang bijaksana, adil, dan gemar belajar, serta memiliki strategi kepemimpinan yang baik dalam memakmurkan rakyatnya.
Karena Raja Jayabaya sangat ahli dalam meramal, maka rakyatnya meyakini bahwa Raja Jayabaya adalah keturunan dewa. Dan salah satu ramalan yang terbukti adalah datangnya bangsa berkulit putih yang membawa tongkat yang bisa membunuh dari jauh, dan bangsa berkulit kuning dari utara. Bangsa berkulit pucat ini adalah bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Kemudian bangsa berkulit kuning adalah bangsa Jepang yang menjajah Indonesia setelah bangsa Belanda. Di peninggalan kerajaan Kediri antara lain Banjaran, Hantang, Sirah Keting, dan Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang menceritakan Raja Jayabaya yang memberikan hadiah kepada rakyatnya, yaitu sebidang tanah yang bebas dari pajak. Untuk candinya ada Candi Panataran, Candi Tondowongso, dan Candi Tuban. Dan untuk kitab, ada kitab Baratayuda yang berisi perebutan kekuasaan antara anggota kerajaan, lalu kitab Samaradana yang berisi kehilangan seorang suami dan istri, serta dasar kisah Panji dan Candrakirana. Kemudian kitab Krisnayana yang berisi Krishna sebagai anak nakal tetapi dikasihi dan disayang oleh setiap orang karena suka menolong dan sakti. Nah, inilah peninggalan dari Kerajaan Kediri. Ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah kerajaan yang terletak di Jawa Timur, berdiri pada tahun 1222. Nah, yang Ustazah lingkari ini adalah wilayah kekuasaan Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok, dan raja yang pernah memerintah adalah Sri Rajasa Sang Amurwah Bumi atau Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Nah, kerajaan Singosari ini mengalami puncak kejayaan pada masa Kertanegara. Raja Kertanegara memperluas wilayahnya sampai ke Pahang, Melayu, Kalimantan Barat, Maluku, dan Bali. Dan pengiriman tentara-tentara ini dikenal dengan istilah ekspedisi Pamalayu. Kertanegara terkenal memiliki kecakapan dalam kepemimpinannya. Nah, rakyatnya hidup dengan aman dan sejahtera pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Singosari termasuk dalam kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Lanjutnya, kita akan mempelajari peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Singosari. Nah, untuk peninggalannya, pertama adalah candi. Candi peninggalan kerajaan Singosari adalah Candi Singosari yang merupakan tempat dimakamkannya Raja Kertanegara. Kemudian ada Candi Jago, Candi Kangenan yang merupakan tempat dimakamkannya Ken Arok. Lalu ada Candi Kidal yang merupakan tempat dimakamkannya Anusapati, dan Candi Katang Lumbang tempat dimakamkannya Tohjaya. Untuk prasasti, ada prasasti Wurare yang berisi pendeta sakti yang membelah tanah Jawa menjadi dua kerajaan. Prasasti ini ditulis ke dalam bahasa Sanskerta dengan tulisan Pallawa. Kemudian ada prasasti Singosari yang berisi penghormatan pembangunan kuil pemakaman yang ditulis ke dalam tulisan aksara Jawa kuno. Nah, kemudian ada prasasti Manjustri yang berisi penempatan arca Manjustri oleh Aditya Warman. Dan yang terakhir adalah arca atau patung. Arca peninggalan kerajaan Singosari adalah arca Dwarapala, yaitu patung yang menjaga gerbang. Patung ini anak ustazah bisa lihat bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah peninggalan sejarah pada masa kerajaan Singosari. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap anak-anak ustazah bisa memahami materi pembelajaran tentang kerajaan Hindu di Indonesia.
Nah, silahkan anak-anak ustazah catat kembali penjelasan ustazah di buku catatan tema. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita ucapkan dulu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.